Pinoy, jangan menangis terlalu kencang. Kamu bermimpi, kami membangun dan membeli. Itulah kiasan warganet militer Indonesia kepada warganet Filipina. Karena saat banyak yang meragukan posisi Indonesia dalam proyek jet tempur masa depan, justru realita terbaru berkata sebaliknya. Indonesia kini semakin dekat, bukan hanya sebagai pembeli, tapi sebagai pemilik akses teknologi dan bahkan prototipe jet tempur KF-21 Boramae. Setelah sempat beredar kabar bahwa Indonesia tidak akan mendapatkan prototipe, kini situasinya berubah drastis. Korea Selatan melalui DAPA secara resmi menyatakan bahwa prototipe KF-21 dan data pengembangan akan diserahkan ke Indonesia. Namun, ada syaratnya, dan disinilah permainan strategis itu dimulai. Bayar dulu, baru dapat akses. Mari kita bicara fakta. Indonesia awalnya memiliki komitmen pembiayaan sekitar 1,6 triliun won. Namun karena berbagai faktor, angka itu dinegosiasikan ulang menjadi 600 miliar won. Saat ini, Indonesia telah membayar sebagian besar dan sisanya akan dilunasi dalam waktu dekat. Dan setelah pembayaran itu lunas, barulah Korea Selatan akan menyerahkan satu unit prototipe KF-21 single seat beserta dokumen teknologi dan data pengembangannya. Artinya jelas, ini bukan sekadar pembelian, ini adalah tiket masuk ke dunia teknologi jet tempur generasi 4,5 menuju generasi 5. Kenapa prototipe ini sangat krusial? Tentu kita berpikir, kenapa harus mendatangkan prototipe? Kenapa bukan langsung beli jadi? Simple dan tidak repot, justru disinilah nilai strategisnya. Dengan mendapatkan prototipe, Indonesia bisa melakukan verifikasi teknologi secara nyata, bukan sekadar melihat presentasi atau spesifikasi di atas kertas. Semua bisa diuji langsung, mulai dari performa mesin, stabilitas manuver, hingga integrasi radar AESA dan sistem peperangan elektronik. KF-21 sendiri sudah menunjukkan kemampuan terbang supersonik, penggunaan radar AESA, dan uji berbagai senjata udara ke udara modern. Ini bukan lagi konsep, tapi sudah masuk fase operasional awal. Selain itu, prototipe ini memungkinkan Indonesia menilai apakah pesawat ini benar-benar cocok dengan doktrin tempur TNI Angkatan Udara, karena tidak semua jet tempur cocok untuk Indonesia. TNI Angkatan Udara menghadapi wilayah yang sangat luas, berbasis kepulauan, dengan kebutuhan air superiority sekaligus deterrence, serta tuntutan interoperabilitas dengan berbagai sistem dari barat dan timur. Dengan prototipe di tangan, Indonesia bisa menjawab secara langsung apakah KF-21 cocok menggantikan atau berdampingan dengan F-16 dan Sukhoi, apakah avioniknya kompatibel, dan apakah biaya operasionalnya realistis. Lebih jauh lagi, ini bukan sekadar soal pesawat, tapi soal transfer teknologi. Selama ini, transfer teknologi sering hanya menjadi janji di atas kertas. Namun dalam proyek KAF-21, Indonesia sudah terlibat langsung, mulai dari pengiriman insinyur ke Korea, hingga keterlibatan dalam uji terbang. Bahkan, pilot TNI Angkatan Udara sudah pernah menerbangkan prototipe tersebut. Dengan adanya prototipe di Indonesia, transfer teknologi akan naik level, dari sekadar belajar menjadi benar-benar memahami dan menguasai. Hingga suatu saat kita dapat memproduksi massal dan memodifikasi jet tempur tersebut di dalam negeri. Dimensi geopolitik. Siapa yang kehilangan? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih panas. Kenapa muncul narasi Pinoy jangan menangis? Karena Filipina juga mengincar KF-21 sebagai kandidat jet tempur masa depan mereka. Di kawasan Asia Tenggara, ini bukan sekadar pembelian alutsista. Ini adalah perlombaan akses teknologi. Jika Indonesia mendapatkan prototipe, transfer teknologi, dan keterlibatan dalam pengembangan, maka posisi Indonesia akan naik kelas menjadi semi-produsen jet tempur modern. Sementara negara lain masih berada di level pembeli, dan disinilah perbedaan besar itu mulai terlihat. Menuju industri dirgantara mandiri. KF-21 bukan sekadar proyek jet tempur. Ini adalah batu loncatan. Dari proyek ini, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan varian sendiri di masa depan, meningkatkan kemampuan industri dirgantara nasional, dan mempercepat roadmap menuju jet tempur generasi berikutnya. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang terlibat sejak tahap awal pengembangan pesawat tempur akan memiliki keunggulan strategis dalam jangka panjang. Dan Indonesia kini berada di jalur tersebut. Risiko dan realita. Tidak semudah itu.
Namun kita juga harus realistis. Tidak semua berjalan mulus. KF-21 masih menggunakan banyak komponen dari luar, termasuk mesin dan beberapa sistem utama, yang berarti masih ada ketergantungan teknologi. Selain itu, faktor politik global juga akan selalu mempengaruhi seberapa jauh transfer teknologi benar-benar diberikan. Tidak semua hal akan dibuka sepenuhnya. Di sisi lain, komitmen jangka panjang menjadi kunci. Jika Indonesia tidak konsisten atau berhenti di tengah jalan, maka semua potensi keuntungan ini bisa hilang begitu saja. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan mendapatkan prototipe. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan Indonesia setelah mendapatkannya. Jika dimanfaatkan secara maksimal, KF-21 bisa menjadi game changer bagi kekuatan udara Indonesia, sekaligus menjadi awal kebangkitan industri dirgantara nasional dan pintu masuk menuju era jet tempur generasi berikutnya. Namun, jika tidak dimanfaatkan dengan serius, semua ini hanya akan menjadi proyek mahal tanpa dampak strategis. Dan saat ini, seluruh kawasan sedang melihat siapa yang benar-benar siap naik level dan siapa yang hanya akan tetap menjadi penonton.